Gianni Infantino kembali jadi presiden FIFA. Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan selamat buat Gianni Infantino. Pria Swiss itu kembali terpilih sebagai presiden FIFA untuk periode 2023-2027. Sebelumnya Infantino sudah menjadi presiden FIFA sejak tahun 2016 yang lalu. Dalam Kongres FIFA terbaru ia mendapatkan dukungan 100% dari seluruh anggota dalam Kongres FIFA di Kigali, Rwanda. Wasit Bolivia disanksi usai beri injury time selama 42 menit. Seorang wasit di Bolivia mendapatkan hukuman larangan memimpin pertandingan oleh Federasi Sepak Bola setempat. Penyebabnya ia memberikan waktu tambahan di sebuah laga hingga 42 menit. Wasit tersebut bernama Julio Gutierrez yang memimpin laga di Bolivia antara Palmar melawan Blooming. Dilaporkan oleh Asosiasi Press, laga berlangsung di bawah kondisi hujan. Selain itu juga muncul sebuah keributan. Palmar dan juga Blooming juga mengecam keputusan wasit yang memberikan waktu tambahan selama 42 menit. Blooming lewat pernyataan resmi menilai wasit telah membuat para pemain berisiko mengalami cedera karena injury time yang terlalu berlebihan. Carlo Ancelotti beberkan final ideal di Liga Champions. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti buka suara soal final ideal yang akan dimainkan di laga Liga Champions musim ini. Ia berharap bisa bertemu dengan sang mantan timnya yakni AC Milan di laga pamungkas. Ancelotti tak ingin bersuara dengan Milan di laga per-8 final. Ia berharap tak bersuara Rossoneri dalam waktu yang dekat ini. Harry Maguire kembali dipanggil timnas Inggris. Manajer timnas Inggris yakni Gareth Southgate membeberkan alasannya memanggil Harry Maguire ke dalam skuad The Three Lions, yang menyebut bahwa sang bek masih bisa diandalkan kendati ia minim jam bermain di Manchester United. Banyak yang tak habis pikir mengapa Southgate memanggil Harry Maguire. Pasalnya sang bek saat ini hanya menjadi pemain pelapis di skuad Setan Merah. Timnas Inggris tanpa Sterling dan juga Trent Alexander-Arnold di kualifikasi Euro 2024. Timnas Inggris sudah mengumumkan daftar pemain yang turun di kualifikasi Euro 2024. Tidak ada nama Trent Alexander-Arnold maupun Raheem Sterling. Keduanya lagi tampil buruk di level klub di musim ini. Trent dianggap jadi titik lemah Liverpool yang membuat gawang timnya mudah dibobol oleh lawan. Sementara Sterling lagi kesulitan tampil oke di musim pertamanya bareng Chelsea. Diketahui Inggris akan bertemu dengan Italia pada laga perdana di Naples pada tanggal 23 Maret mendatang, sebelum menjamu Ukraina di Wembley Stadium pada tanggal 26 Maret. Dua laga berat ini wajib dimenangi oleh Inggris jika ingin lolos ke Jerman pada tahun 2024. Sudah saatnya Liverpool cari bek kanan yang baru. Performa Trent Alexander-Arnold sudah sampai di tahap yang mengkhawatirkan. Jamie Carragher sampai berpendapat bahwa Liverpool harus segera mencari bek kanan yang baru. Trent kembali menjadi sasaran kritik setelah Liverpool kalah 0-1 dari Real Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu. Kemampuan bertahan Trent Alexander-Arnold jadi topik pembicaraan karena sisi yang dikawal terlalu mudah untuk ditembus Vinicius Junior. Dalam catatan statistik dari skuadnya, Trent dilewati sampai 6 kali oleh Vinicius Junior dan Carragher khawatir dengan catatan dari Trent Alexander-Arnold tersebut. PSG ternyata belum bisa perpanjang kontrak Lionel Messi. Masa depan Lionel Messi bersama PSG nampaknya semakin sulit. Pasalnya Les Parisiens ternyata tak bisa memperpanjang kontrak La Pulga karena beberapa alasan penting. Salah satu alasannya karena mereka kemungkinan besar akan terkena sanksi financial fair play jika melakukan perpanjangan kontrak kepada La Pulga. Untuk itu PSG harus menunda pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dari Messi tersebut. Tak hanya Messi, PSG juga harus melakukan hal serupa kepada rekan timnya yakni Sergio Ramos. Resmi, Julian Alvarez tekan kontrak baru di Manchester City. Julian Alvarez resmi menekan kontrak baru di Manchester City. Meski kalah bersaing dengan Erling Haaland yang jadi pilihan utama, Alvarez bisa membuat 10 gol dari total 33 penampilan di semua kompetisi. Oleh karenanya, City pun memutuskan untuk menaikkan gaji Alvarez lewat kontrak baru yang berdurasi 5 tahun ke depan atau hingga tahun 2028. Alvarez kini mendapatkan gaji sekitar 100.000 pounds per pekannya atau sekitar
senilai 1,8 miliar rupiah. Gaji ini naik dari sebelumnya yang cuma 50.000 euro per pekannya. Musim Stefan Bajcetic kini sudah selesai. Ada kabar buruk lagi usai tersingkir dari Liga Champions. Gelandang muda Stefan Bajcetic menuntaskan musim ini lebih cepat karena mengalami cedera. Cedera Bajcetic lebih parah dari perkiraan awal sehingga harus absen lebih lama. Stefan Bajcetic dipromosikan ke tim senior setelah badai cedera menghantam Liverpool. Dia sudah tampil sebanyak 19 kali di seluruh kompetisi dan berhasil membuat 1 gol. Harapan tersisa Liverpool di musim ini hanyalah finish di 4 besar. Liverpool tidak sepenuhnya kehilangan harapan di sisa musim ini. Reds masih bisa berjuang keras dengan menggapai 4 besar di Liga Inggris di akhir musim. Klub menyadari bahwa sekarang situasinya tidak menguntungkan bagi Liverpool untuk mengejar 4 besar. Dan untuk bisa mengikis tekanan ini sedikit demi sedikit, maka Liverpool harus segera mendapatkan poin. Sekuat mulai babak, Virgil van Dijk desak Liverpool segera belanja pemain baru. Virgil van Dijk mengaku bahwa performa timnya di musim ini mulai menurun, yang menilai Reds perlu tambahan armada di tim mereka. Kepada The Athletic, Virgil van Dijk mengakui bahwa Liverpool sulit untuk bersaing dengan tim-tim yang lain dengan skuad mereka yang ada pada saat ini. Itulah mengapa Virgil van Dijk ingin manajemen dari Liverpool berinvestasi untuk mendatangkan pemain-pemain top di bursa transfer musim panas mendatang. AS Roma tahan imbang Real Sociedad. Real Sociedad menerima kunjungan AS Roma pada kali kedua babak 16 besar Liga Eropa dan pertandingan ini berakhir imbang dengan skor akhir 0-0. Skor imbang 0-0 sudah cukup bagi AS Roma untuk melangkah ke babak perempat final. Mereka lolos dengan agregat unggul 2-0. Sedangkan di partai lain, Manchester United juga lolos ke babak 8 besar. Setan Merah cukup mencetakkan 1 gol untuk bisa membekuk Real Betis di laga kedua babak 16 besar Liga Eropa. Kemenangan 1-0 ini melengkapi keunggulan agregat Manchester United dengan skor akhir 5-1. Pasukan Erik ten Hag pun berhak melangkah ke babak perempat final Liga Eropa. Nasib bagus Setan Merah tak dibarengi oleh wakil Inggris lainnya yakni Arsenal. Bermain di Emirates Stadium, laga Arsenal versus Sporting Lisbon berakhir imbang 1-1. Arsenal unggul lebih dahulu lewat gol dari Granit Xhaka, sementara Sporting menyamakan skor lewat gol spektakuler dari Pedro Gonçalves di babak yang kedua. Tak ada lagi gol di sisa laga pas babak extra time dan pemenang harus ditentukan lewat drama adu penalti. Dan di babak ini Gabriel Martinelli gagal menaklukkan Anthony Adan. Dan berkat hasil ini Sporting berhak melenggang ke babak perempat final Liga Eropa. Arsenal gugur Tomiyasu dan Saliba kini cedera. Tak hanya gugur di hadapan publik sendiri melalui duel keberuntungan di babak adu penalti. Di laga ini Arsenal juga harus kehilangan 2 penggawa penting mereka yakni Takehiro Tomiyasu dan juga William Saliba. Keduanya harus ditarik keluar dari lapangan setelah mengalami cedera di babak yang pertama. Keluarnya 2 bek andalan mereka tersebut membuat tim asuhan dari Mikel Arteta kesulitan melanjutkan permainan hingga akhirnya tersingkir di akhir laga. Gugurnya Arsenal di Liga Eropa membuat mereka hanya bisa mengandalkan Premier League di musim ini. Namun kehilangan 2 bek penting jelang akhir Premier League tentu akan menjadi tugas yang berat bagi sang manajer. Marcus Rashford lewati catatan dari gol Ronaldo. Marcus Rashford jadi penentu kemenangan Manchester United atas Real Betis dengan berhasil mencetakkan satu-satunya gol di laga tersebut. Dengan gol itu Rashford kini menempati posisi ke-6 di daftar top skor Manchester United di kompetisi Eropa dengan torehan 25 gol. Dia menggusur Ronaldo yang telah membuat 24 gol di kompetisi Eropa selama berseragam Setan Merah. Kabar baik buat Manchester United, Barcelona bakal jual Frenkie de Jong. Football Insider mengklaim bahwa asa Manchester United untuk mendaratkan Frenkie de Jong di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Barcelona dilaporkan akan tetap menjual sang gelandang asal Belanda tersebut. Neraca keuangan dari Las Azulgrana masih minus saat ini. Mereka tidak bisa mendaftarkan pemain baru di musim depan karena La Liga menilai keuangan mereka minus sekitar 170 juta euro dan mereka harus mengumpulkan dana
segitu jika ingin merekrut pemain yang baru. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona sudah menghubungi pihak Manchester United terkait dari penjualan Frenkie de Jong tersebut. Mereka siap melepas sang gelandang ke Old Trafford, namun mereka meminta Manchester United membayar sekitar 85 juta euro untuk jasa sang gelandang. Manchester United mulai rajin pantau Tammy Abraham. Dilansir La Repubblica, Manchester United saat ini mengarahkan radar mereka ke Italia. The Setan Merah tertarik untuk bisa mengamankan jasa dari Tammy Abraham. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United cukup serius mempertimbangkan Tammy Abraham sebagai calon striker mereka yang baru. Menurut laporan yang sama, Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Tammy Abraham ke Old Trafford. Manchester United diketahui cukup rutin untuk mengirimkan pemandu bakat mereka ke pertandingan AS Roma, dan sejak Piala Dunia berakhir mereka rutin mengamati performa dari Tammy Abraham. Perkuat lini tengah Chelsea impor gelandang asal Jerman. The Sun mengklaim bahwa Chelsea kini mengarahkan radar mereka menuju Jerman. Mereka dikabarkan tertarik untuk mendapatkan Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Chelsea percaya bahwa gelandang 21 tahun tersebut akan bertumbuh menjadi salah satu gelandang top di masa mendatang. Itulah mengapa mereka tertarik untuk bisa segera mendapatkannya. Chelsea dikabarkan sudah mengontak agen dari sang pemain. Mereka mulai menggoda pihak Kone agar mau pindah menuju Stamford Bridge. Saat ini proses negosiasi masih berada di tahap awal, namun kini Chelsea berharap bisa meyakinkan sang pemuda untuk bisa pindah di musim panas nanti. Manchester United ingin Frank Casey jadi partner Casemiro di lini tengah. Raksasa Premier League yakni Manchester United dikabarkan ingin memboyong Frank Casey dari Barcelona karena ingin menduetkan dengan Casemiro. Laporan dari Mundo Deportivo mengklaim bahwa Frank Casey dianggap menjadi tandem yang ideal bagi Casemiro di lini tengah. Kehadirannya disebut akan mempertebal dan memperkokoh dinding pertahanan milik Setan Merah. Kondisi Frank Casey yang kerap jadi cadangan di skuad asuhan dari Xavi Hernandez tersebut kini coba dimanfaatkan oleh United untuk segera menggodanya pindah menuju Old Trafford. Real Madrid bertemu dengan Chelsea di babak perempat final. Kini resmi sudah drawing babak perempat final Liga Champions, dan hasil tersebut mempertemukan Real Madrid yang akan berhadapan dengan Chelsea, Bayern Munchen yang akan berhadapan dengan Manchester City, Inter Milan yang akan berhadapan dengan Benfica, dan terakhir AC Milan akan bertemu dengan tim sesama Italia yakni Napoli. Sementara hasil drawing dari Liga Eropa, ada Feyenoord yang akan bertemu dengan AS Roma, Bayer Leverkusen yang bertemu dengan St. Gilloise, Juventus yang bertemu dengan Sporting Lisbon, dan Manchester United akan berhadapan dengan Sevilla.